Lagi 40 menit. Sok atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu dan berkumpul pada diskusi sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurmaida Septiani, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada sore hari ini, yang akan membahas mengenai sistem integumen pada manusia. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Mona Mailani, dan yang kedua ada Hana Nurpadia. Belum memulai diskusi yang akan berlangsung pada hari ini. Yang pertama, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu diskusi pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu penyajian materi. Kepada Mona Mailani, saya persilahkan. Langsung saja, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan membahas tentang sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan ataupun manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, sistem integumen ini adalah sistem organ yang paling luas. Adapun kata integumen merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang berarti penutup. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Nah, sistem integumen ini terdiri dari 3 anatomi, yaitu yang pertama anatomi fisiologi kulit, yang kedua ada anatomi fisiologi rambut, dan yang terakhir ada anatomi fisiologi pada kuku. Yang pertama yaitu anatomi dan fisiologi kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang paling luas yang berkontribusi terhadap total berat tubuh sebanyak 7%. Keberadaan kulit memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan dan mencegah masuknya agen-agen yang ada di lingkungan seperti bakteri, kimia, dan radiasi sinar UV atau sinar ultraviolet. Nah, kulit juga akan menahan bila terjadi kekuatan-kekuatan mekanik seperti gesekan atau friction, melindungi dari getaran atau vibration, dan mendeteksi perubahan-perubahan fisik di lingkungan luar, sehingga memungkinkan seseorang untuk menghindari stimuli yang tidak nyaman. Kulit juga membangun sebuah barrier yang memisahkan organ-organ internal dengan lingkungan luar dan turut berpartisipasi dalam berbagai fungsi tubuh vital. Selanjutnya, kulit pada tubuh manusia itu tersusun atas 3 bagian. Yang pertama ada epidermis.
Epidermis berasal dari ektoderm, terdiri dari beberapa lapis atau multilayer yang sering kita sebut sebagai kulit paling luar. Nah, epidermis ini merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. Ketebalannya itu bisa antara 400 sampai 600 untuk kulit tebal dan 75 sampai 150 untuk kulit tipis. Selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas lapisan melanosit atau sel pigmen, yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis, yang merupakan sel-sel khusus epidermis yang terutama terlibat dalam produksi pigmen melanin yang mewarnai kulit dan rambut. Semakin banyak melanin yang ada dalam tubuh kita, maka semakin gelap warna kulit yang kita miliki. Selanjutnya ada sel Langerhans, yaitu sel yang merupakan makrofag turunan sumsum tulang yang merangsang sel limfosit T dan mengikat, mengolah, dan mempresentasikan antigen kepada sel limfosit T. Dengan demikian, sel Langerhans berperan penting dalam imunologi kulit. Selanjutnya, epidermis tersusun dari sel Merkel, yang merupakan sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin difus. Selanjutnya, epidermis juga tersusun atas keratinosit, merupakan lapisan eksternal kulit yang tersusun atas keratinosit atau zat tanduk, dan lapisan ini akan berganti setiap 3 sampai 4 minggu sekali. Keratinosit ini secara bersusun dari lapisan paling luar hingga paling dalam diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu pertama, oleh stratum corneum yang terdiri atas 15 sampai 20 lapis sel gepeng. Lapisan ini merupakan lapisan terluar, lebih tebal pada area-area yang banyak terjadi gesekan dengan permukaan luar, terutama pada tangan dan kaki. Yang kedua ada stratum lucidum, tidak jelas terlihat, dan bila terlihat berupa lapisan tipis yang homogen, terang jernih, inti dan batas sel tidak terlihat. Lapisan ini banyak terdapat pada telapak tangan dan kaki. Yang ketiga ada stratum granulosum, yang terdiri atas 2 sampai 4 lapis sel poligonal gepeng yang sitoplasmanya berisikan granul keratohyalin yang bekerja sebagai penyaring selektif terhadap masuknya materi asing serta menyediakan efek pelindung pada kulit. Yang keempat ada stratum spinosum yang tersusun dari beberapa lapis sel di atas stratum basal. Sel-sel ini saling terikat dengan filamen, di mana filamen ini berfungsi untuk mempertahankan kohesivitas atau kerekatan antara sel dan melawan efek abrasi, dan terdapat di daerah yang berpotensi mengalami gesekan pada telapak kaki. Selanjutnya ada stratum basal atau germinativum, merupakan lapisan paling bawah pada epidermis yang tersusun dari selapis sel-sel pigmen basal, berbentuk silindris dan dalam sitoplasmanya terdapat melanin. Selanjutnya, pada daerah kulit terdapat juga kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini terdiri dari pundus atau bagian yang melingkar dan duet, yaitu saluran semacam pipa yang bermuara pada permukaan kulit membentuk pori-pori keringat. Semua bagian tubuh dilengkapi dengan kelenjar keringat dan lebih banyak terdapat di permukaan telapak tangan, telapak kaki, kening, dan di bawah ketiak. Kelenjar keringat ini mengatur suhu badan dan membantu membuang sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Kegiatannya terutama dirangsang oleh panas, latihan jasmani, emosi, dan obat-obat tertentu. Nah, pada 2 jenis kelenjar keringat, yaitu yang pertama ada kelenjar keringat ekrin. Kelenjar ini mengsekresi cairan jernih, yaitu keringat yang mengandung 95 sampai 97% air dan mengandung beberapa mineral seperti garam, sodium klorida, granula minyak,
glusida, dan sampingan dari metabolisme seluler. Terdapat di seluruh kulit mulai dari telapak tangan sampai telapak kaki, bahkan sampai ke kulit kepala. Jumlahnya di seluruh badan sekitar 2 juta dan menghasilkan 14 liter keringat dalam waktu 24 jam pada orang dewasa. Bentuk kelenjar ini yaitu langsing, bergulung-gulung, dan salurannya bermuara langsung pada permukaan kulit yang tidak ada rambutnya. Selanjutnya, kelenjar keringat apokrin yang hanya terdapat di daerah ketiak, puting susu, pusar, daerah kelamin, dan daerah sekitar dubur atau enogenital, yang menghasilkan cairan yang agak kental, berwarna keputih-putihan, serta berbau khas pada setiap orang. Nah, sel kelenjar ini mudah rusak dan sifatnya alkali sehingga dapat menimbulkan bau. Muaranya berdekatan dengan muara kelenjar sebasea pada saluran folikel rambut. Nah, jumlahnya ini tidak terlalu banyak dan hanya sedikit cairan yang disekresikan dari kelenjar ini. Dan mulai aktif setelah usia akil baligh. Dan aktivitas kelenjar ini dipengaruhi oleh hormon. Selanjutnya ada penyusun kulit yang kedua yaitu dermis. Dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin karena 95% dermis membentuk ketebalan kulit. Dermis atau kutan ini yaitu lapisan kulit di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis adalah kolagen, membentuk bagian terbesar kulit dan memberikan kekuatan serta struktur pada kulit. Memiliki ketebalan yang bervariasi bergantung pada daerah tubuh dan mencapai maksimum 4 mm di daerah punggung. Dermis terdiri atas 2 lapisan, yaitu yang pertama ada stratum papillare, yang merupakan bagian utama dari papila dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar. Selanjutnya yang kedua ada stratum reticulare yang lebih tebal dari stratum papillare dan tersusun atas jaringan ikat padat tak teratur. Selanjutnya ada komponen dermis. Yang pertama yaitu pembuluh darah, berfungsi sebagai transport oksigen dan nutrisi ke kulit dan mengeluarkan produk sampah dan juga mengangkut vitamin D dari kulit tubuh. Yang kedua, ada pembuluh getah bening, yaitu sebagai pasokan atau cairan susu yang mengandung sel-sel darah putih dari sistem kekebalan tubuh pada jaringan kulit untuk melawan mikroba. Dan selanjutnya ada kelenjar keringat, yaitu untuk mengatur suhu tubuh dengan mengangkut air ke permukaan kulit, di mana ia dapat menguap untuk mendinginkan kulit. Selanjutnya ada sebasea atau minyak, yaitu membantu untuk kulit tahan air dan melindungi terhadap mikroba. Mereka itu melekat pada folikel rambut. Selanjutnya ada folikel rambut, seperti rongga berbentuk tabung yang melampirkan akar rambut dan memberikan nutrisi pada rambut. Komponen selanjutnya yaitu sensori reseptor syaraf yang mengirimkan sensasi seperti sentuhan, nyeri, dan intensitas panas ke otak. Selanjutnya ada kolagen protein struktural tangguh yang memegang otot dan organ di tempat dan memberikan kekuatan dan bentuk ke jaringan tubuh. Dan yang terakhir ada elastin protein karet yang memberikan elastisitas dan membuat kulit merenggang yang biasa ditemukan pada ligamen, organ otot, dan dinding arteri. Selanjutnya ada penyusun kulit yang ketiga yaitu bentar, nge-lag guys. Penyusun rambut yang ketiga yaitu ada penyusun kulit yang ketiga yaitu ada kutan atau hipodermis. Merupakan lapisan terdalam yang banyak mengandung
juga sebagai paniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan, sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal yang berfungsi sebagai mobilitas kulit, perubahan kontur tubuh, dan penyekatan panas. Dan berfungsi sebagai bantalan terhadap trauma dan tempat penumpukan energi. Yang pertama yaitu sebagai proteksi, melindungi. Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanis, misalnya terhadap gesekan, tarikan, gangguan kimiawi yang dapat menimbulkan iritasi. Mungkin kita sudah tahu di sini fungsi kulit melindungi dari radiasi, sinar UV, gangguan infeksi, dan sebagainya. Yang kedua ada absorpsi atau menyerap. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, dan benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitu juga yang larut dalam lemak. Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi tebal tipisnya kulit, hidrasi, kelembapan, dan metabolisme. Penyerapan dapat berlangsung melalui celah di antara sel, menembus sel epidermis, atau melalui kelenjar, dan yang lebih banyak melalui sel epidermis. Yang ketiga ada regulasi atau pengatur panas, di mana fungsi yang ketiga ini suhu tubuh tetap stabil meskipun terjadi perubahan suhu lingkungan. Hal ini karena adanya penyesuaian antara panas yang dihasilkan oleh pusat pengatur panas medula oblongata. Biasanya suhu normal dalam tubuh yaitu suhu visceral 36 sampai 37,5 derajat untuk suhu kulit lebih rendah. Selanjutnya ada fungsi kulit yang keempat yaitu ekskresi atau pengeluaran, di mana kelenjar kulit ini akan mengeluarkan zat yang tidak berguna lagi atau zat sisa metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya fungsi yang kelima ada persepsi atau reseptor atau peraba. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Respon terhadap rangsangan panas diperankan oleh dermis dan subkutis, sedangkan tekanan diperankan oleh epidermis. Jadi kulit ini berfungsi sebagai peraba. Fungsi selanjutnya yaitu pembentukan pigmen, di mana epidermis melalui tangan-tangan dendrit, sedangkan lapisan di bawahnya dibawa oleh melanofag. Warna kulit tidak selamanya dipengaruhi oleh pigmen kulit, melainkan oleh tebal tipisnya kulit. Jadi, pembentukan pigmen ini akan mempengaruhi bagaimana warna kulit yang kita miliki. Selanjutnya, fungsi yang terakhir yaitu keratinasi, di mana keratinasi ini dimulai dari sel basal yang mengadakan pembelahan. Sel basal yang lain akan berpindah ke atas dan berubah bentuk menjadi sel spinosum. Keratinosit melalui proses sintesis dan degenerasi menjadi lapisan tanduk yang berlangsung kira-kira 14-21 hari dan memberikan perlindungan kulit terhadap infeksi secara mekanis sampai fisiologis. Selanjutnya ada anatomi rambut. Selanjutnya ada anatomi rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit, terutama rambut muncul dari epidermis, kulit luar. Walaupun berasal dari folik rambut yang berada jauh di bawah dermis, struktur mirip rambut yang disebut trikoma juga ditemukan pada tumbuhan. Rambut terdapat di seluruh kulit kecuali telapak tangan. Menurut letaknya, rambut dibagi menjadi dua, yaitu satu bagian yang ada di dalam kulit dan dua bagian yang ada di luar kulit. Next. Muncul nggak? Lanjut Udah. Menurut Basuki,
Menjelaskan rambut sebagai berikut. 1. Helaian seperti benang tipis yang tumbuh dari bawah permukaan kulit. Lalu 2. Dibentuk oleh lapisan sel yang tertutup lapisan yang tersusun. Bentuknya seperti sisik ikan pada lapisan luarnya. Dan yang ketiga, terdiri atas dari zat horny atau disebut juga dengan keratin. Next. Masuki deh. Bentar. Sebelumnya teh. Yang struktur, bukan yang bagian-bagian sebelum ini. Ada nggak? Ada. Struktur susunan rambut. Yang ke-1 ada folikel. Folikel ialah saluran untuk tumbuhnya rambut yang menentukan besar, kecil, lurus, dan keritingnya rambut. Terus yang kedua ada dermis. Dermis ialah seluruh ruangan yang berada di bawah epidermis. Yang ketiga bulb, yaitu bongkol rambut yang memuat pigmen, pembuluh darah, papila, dan folikel. Yang keempat ada epidermis, ialah lapisan kulit yang berada paling luar. Yang kelima ator muskal, ialah garis yang menghubungkan folikel dan kulit. Yang keenam ada papila, menghasilkan sel-sel membentuk rambut-rambut baru yang lebih kuat. Pada papila, setiap rambut mempunyai pembuluh darah yang berbeda yang bertugas untuk membawa makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sel rambut dan dalam papil. Yang ketujuh, pigmen atau warna rambut. Terus yang kedelapan ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak yang sangat dibutuhkan oleh rambut. Yang kesembilan, pembuluh darah. 10, akar rambut. 11, kelenjar keringat. 12, batang rambut. Dan ke-13, penampang akar rambut. Berdasarkan hal itu, bagian-bagian rambut dikenal dengan yang berada di dalam luar dan berada di luar kulit. Bagian-bagian rambut dapat dibagi atas 1. Akar rambut, hair follicle. Akar rambut adalah bagian rambut yang tertanam di dalam kulit seperti yang terlihat pada gambar. Terus yang kedua ada bulb, yaitu bagian pangkal rambut yang membesar seperti bentuk bola, gunanya untuk melindungi pupil rambut. Terus yang ketiga, papil rambut adalah bagian yang terlindungi di dalam bulb atau terletak di bagian terbawah dari folikel rambut. Papil rambut tidak ubahnya seperti piring kecil yang di tengahnya melengkung dan menonjol ke arah rambut. Lengkungan inilah yang menyebabkan ia disebut papil, berasal dari sel-sel kulit jangat korium serta kulit ari epidermis. Di antara sel-sel papil juga terdapat melanosit. Melanosit menghasilkan pigmen atau zat warna yang akan disebarkan terutama ke dalam kontak, kemudian ke dalam medula rambut. Terus di samping itu juga terdapat di dalam papil rambut yaitu pembuluh darah dan getah bening yang berfungsi memberi makanan kepada rambut atau memelihara kehidupan rambut, serta terdapat juga saraf yang mensarafi folikel rambut. Itu sebabnya rambut tidak mempunyai saraf perasa, oleh karenanya kita tidak merasa sakit bila rambut digunting atau dipangkas. Terus ada folikel rambut. Folikel rambut ialah kandungan atau kantong rambut, tempat tumbuhnya rambut. Kantong rambut terdiri dari 2 lapis, yaitu lapisan dalamnya berasal dari sel-sel epidermis.
Sedangkan lapisan luarnya berasal dari sel-sel dermis. Rambut yang panjang dan tebal mempunyai folikel berbentuk besar. Folikel rambut ini bentuknya menyerupai silinder pipa, kalau folikel bentuknya lurus. Terus ada otot penegak rambut, ialah yang menyebabkan rambut halus ulu roma berdiri bila ada sesuatu rangsangan dari luar dari dalam tubuh kita. Terus ada matriks, disebut juga dengan umbi atau tombol atau lembaga rambut. Next. Lapisan batang rambut ada kutikula, korteks, medula. Kutikula selaput kulit ari yang berbentuk seperti sisik-sisik ikan dan sangat berfungsi untuk melindungi lapisan rambut berada paling luar yang merupakan pelindung. Terus ada korteks. Korteks atau kulit ari rambut ialah bagian rambut yang terbesar dan merupakan lapisan di bawah kutikula. Korteks berfungsi sebagai lapisan yang menentukan warna karena pigmen atau zat warna rambut dikandung oleh lapisan ini. Terus yang ketiga ada medula. Medula atau sumsum rambut. Medula ini terdapat di bagian paling tengah. Rambut yang halus sekali, ada yang tidak terdapat medulanya. Terus ada batang rambut. Yang pertama itu lurus. Lurus, tidak bergelombang dan tidak keriting. Biasanya rambut yang lurus dapat memberikan beberapa kemudahan kepada si pemakai, misalnya dalam hal tatanan rambut, baik yang dipotong maupun yang disanggul. Terus yang kedua, berombak, yaitu memperlihatkan gelembung yang besar pada rambut. Hal ini disebabkan karena folikelnya melengkung dan penampangnya lonjong atau opal. Terus yang ketiga, keriting. Biasanya rambut yang keriting berbentuk gelombang kecil-kecil atau sedang. Ini adalah karena folikel yang melengkung sedangkan penampangnya gepeng. Terus klasifikasi rambut. Yang pertama, rambut yang panjang dan agak kasar, yakni rambut kepala. Terus ada yang kedua, rambut yang agak kasar tetapi pendek, yaitu berupa alis. Terus yang ketiga, rambut yang agak kasar tetapi tidak sepanjang rambut di kepala, contohnya rambut ketiak. Dan yang keempat, rambut yang halus yang terdapat pada pipi, dahi, lengan, perut, dan punggung, dan betis. Terus fase pertumbuhan rambut. Yang pertama itu anagen atau fase pertumbuhan. Sel-sel matriks melalui mitosis membentuk sel-sel baru, mendorong sel-sel lebih tua ke atas. Aktivitas ini lamanya 2-6 tahun. 90% dari 100.000 folikel rambut kulit kepala normal mengalami fase pertumbuhan pada saat. Terus yang kedua ada katogen atau fase peralihan. Masa peralihan dimulai dari penebalan jaringan ikat di sekitar folikel rambut. Bagian tengah akar rambut menyempit dan bagian di bawahnya melebar dan mengalami pertandukan sehingga terbentuk gada glob, berlangsung 2-3 minggu. Terus yang ketiga fase telogen atau fase istirahat. Berlangsungnya kurang lebih 4 bulan. Rambut mengalami kerontokan 50-100 lembar rambut rontok dalam tiap harinya. Faktor pendukung terjadinya kerontokan rambut jika terjadi trauma, stres. Selanjutnya yaitu ada anatomi kuku. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Secara kimia, kuku sama dengan rambut, yang antara lain terbentuk dari keratin protein yang kaya akan sulfur. Pada kulit di bawah kuku terdapat banyak pembuluh kapiler yang memiliki suplai darah kuat, sehingga menimbulkan warna kemerah-merahan.
seperti tulang dan gigi, kuku merupakan bagian terkeras dari tubuh karena kandungan airnya sangat sedikit. Pertumbuhan kuku jari tangan dalam 1 minggu rata-rata 0,5 sampai 1,5 mm. 4 kali lebih cepat dari pertumbuhan kuku jari kaki. Pertumbuhan kuku juga dipengaruhi oleh panas tubuh. Selanjutnya, nutrisi yang baik sangat penting bagi pertumbuhan kuku. Sebaiknya, kalau kekurangan gizi atau menderita anoreksia nervosa, pertumbuhan kuku sangat lambat dan rapuh. Kuku adalah bagian terminal lapisan tanduk yang menebal. Selanjutnya yaitu bagian-bagian kuku. Yang pertama, matriks kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Yang kedua, dinding kuku atau nail wall merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Yang ketiga, dasar kuku atau nail bed merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Yang keempat, alur kuku atau nail groove merupakan celah antara dinding dan dasar kuku. Yang kelima, akar kuku atau nail root merupakan bagian proksimal kuku. Yang keenam, lempeng kuku atau nail plate merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Yang ketujuh, lunula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku berbentuk bulan sabit, sering tertutupi oleh kulit. Yang kedelapan, eponychium atau kutikula merupakan dinding kuku bagian proksima. Kulit arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Dan yang terakhir, hyponychium merupakan dasar kuku. Kulit ari di bawah kuku yang bebas atau free edge menebal. Itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, menanggapi, atau menambahkan, kami persilahkan. Point of information, waktunya 3 menit lagi, teman-teman. Bisa dipercepat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, Puput, silahkan. Kan suka ada tuh nama penyakitnya nggak tahu ya apa. Ya, tapi kadang suka ada orang yang misalkan baru pertama ketemu terus dia gemeter tangannya, terus jadi keringetan basah tapi di tangannya aja, di telapak tangannya aja. Nah, itu tuh disebabkan karena apa? Terus penyakit itu tuh bisa turun-temurun nggak? Mungkin itu. Baik, terima kasih Puput pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak, teman-teman? Moderator izin menjawab pertanyaan dari Puput. Iya, silahkan. Ini kasusnya kayak yang misalkan kayak merasa takut terus suhu badan menjadi dingin serta tangannya berkeringat, pikiran tidak nyaman. Biasanya kita hadapi ketika akan menghadapi ujian atau diskusi di depan orang banyak. Nah, itu penyebabnya apa sih?
Jadi gini, sering gemetaran, tubuh menjadi dingin, tangan berkeringat, dan pikiran tidak nyaman merupakan kondisi di mana sistem fight or flight tubuh atau saraf simpatis tubuh beraktivasi. Hal ini biasanya muncul apabila tubuh mengalami cemas, sebagaimana cemas merupakan respon tubuh terhadap adanya stresor dari luar yang bersifat mengancam. Nah, pada dasarnya kondisi yang dialami itu relatif wajar apabila dikaitkan dengan situasi yang akan menghadapi ujian, berhadapan dengan orang banyak, serta berbicara di depan